في كتاب الله قلبي صار حي. Bapak Kepala Pak Polisi Polresta Pekanbaru beserta jajaran, kemudian Bapak Kapolsek, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat, muslimin muslimat, alim ulama, celik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dibawa gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh Dewan Juri MTQ Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Riau, sebelum berangkat maka di briefing dulu. Waktu itu yang membawa saya Bapak Al-Ustadz Haji Zulkifli R, Imam Masjid Agung Anwar, sekarang Masjid Raya, almarhum Muhammad Warhammu'adi. Pas lalu pulang, kata Pak Zul, Ustadz Somad saya tak bisa mengantar balik, saya titipkan aja lah sama Ustadz ini. Siapa ini? Ini namanya Haji Mu'tamar. Itu terjadi tahun 2010, 8 tahun yang lalu. Itulah awal saya kenal Haji Mu'tamar, menumpang mobil dia dari hotel balik. 2010, sekarang 2018, 8 tahun yang lalu. Haji Mu'tamar waktu itu diam dulu. Rupanya beliau memang pendiam, jadi dia bicara tak banyak, tapi tulisannya banyak. Saya sudah tahu nama beliau dulu sebelum ke Mesir. Setiap nampak saya kaligrafi, pasti di ujung ada tanda tangannya, Mu'tamar. Orangnya tak tahu. Baru hari itu tahu. Alhamdulillah, tersambunglah silaturahim kami. Kemudian beliau bawa saya ke musola Baitul Izzah ini. Memang jamaahnya waktu itu tak ramai, paling laki-laki paling banyak 5 sok, perempuan 3 sok. Saya tadi waktu sampai sini heran, kenapa hari ini ramai? Saya dapat jawabannya, waktu itu saya kemari selalu malam. Itu salahnya di pertama. Coba waktu itu kita buat siang, pasti ramai macam ini. Kemudian pula Profesor Dr. Ilyas Gusti membawa saya sebagai komisi fatwa di Majelis Ulama Indonesia Kota Pekanbaru. Sudah periode yang kedua, 10 tahun. Disitulah saya berkenalan dengan Dr. Ustadz Al-Mukarram Buya Hashim. Hari ini menyambung balik silaturahmi. Agustus tahun 2010 dibawalah saya ke Islamic Center Pasir Pangarayan. Bolak-balik sebulan sekali, setiap hari Rabu. Tabligh akbar, di situ ramai. Sekali saya tabligh akbar di Islamic Center itu jamaahnya 3.000 orang. Saya tengok 3.000, Masya Allah. Selesai tabligh akbar, semua mencari absen. Rupanya di absen, betul ramai. Tanda-tanda Pak Ahmad mengabsen, pegawai yang tak datang potong duit makan. Imamnya waktu itu juara musabaqah tilawatil Quran internasional. Dikumpulkan semua kori-kori di dunia ini, menang kori ini, itulah diangkat jadi imam Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan. Itulah kori yang membaca Quran kita tadi, Ustadz Zamri. Alhamdulillah tersambung balik. Jadi kajian kita ini tak lain tak bukan menyambung silaturahim. Yang nama-namanya tak saya sebut, mohon maaf. Banyak di sini buya-buya, ustaz-ustaz, guru-guru saya, hadirin hadirat, muslimin muslimat. Insya Allah yang disebut, yang tak disebut, malaikat mencatat semuanya. Ayat yang dibaca tadi, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya Rasulullah, ayyu masjidin wudi'a fil ardi awal. Hadisnya dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, muttafaqun alaih, dan diragukan kesahihannya. Masjid apa yang pertama kali dibangun di atas tanah ini, wahai Rasulullah?
Kata Nabi, Al-Masjidul Haram. Masjidul Haram yang pertama. Thumma ay, sesudah itu masjid apa? Al-Masjidil Aqsa. Kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Arba'una sanah, 40 tahun. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, jarak pembangunannya 40 tahun. Dan dua-dua itu disebut dalam Quran yang dibaca oleh Ustadz kita, guru kita, qari kita tadi. Apa makna pelajaran dari sini? Menunjukkan bahwa hidup ini kalau kita menapaki suatu tempat, mestilah membangun masjid. Sultan Kerajaan Melayu Siak Sri Indrapura 1723 itu Raja Siak mendirikan kerajaan di tepi Sungai Siak. Maka mereka mendirikan satu rumah tempat istana raja, itulah Istana Siak, dan mereka membangun masjid di tepi sungai. Masjid cikal bakalnya dari dulu disempurnakan oleh Sultan Shahabuddin. Itulah Masjid Shahabuddin yang tegak sampai sekarang. Aceh, Samudra Pasai, Raja Sultan Iskandar Muda, namanya diabadikan sebagai nama airport Aceh, Nangro Aceh Darussalam. Sultan-sultan mendirikan kerajaan, mendirikan masjid, tapi istananya hancur karena istana terbuat dari kayu, kena hujan lapuk. Tapi masjid tidak. Tsunami menghantam, masjid tak hancur. Itulah dia Masjid Baitur Rahman. Saya pernah tausiah sekali di Masjid Baitur Rahman subuh, lama melimpah ruah. Apalagi di emperannya itu sekarang dipasang payung macam di Masjid Nabawi. Masya Allah. Banyak teori kenapa Masjid Baitur Rahman itu tak hancur. Teori pertama, karena dijaga malaikat. Nah, itu siapapun tak bisa lagi. Teori kedua, karena kalau rumah dindingnya banyak sehingga air tertahan. Kalau air tertahan dia mendobrak dinding, hancur dinding. Sedangkan Masjid Baitur Rahman pintunya banyak, sehingga kalau air masuk kemari dia tidak akan menghantam dinding karena pintu banyak. Teori ketiga, masjid biasanya tidak dikorupsi, maka campuran semen dan businya full, sedangkan yang lain tumpang. Masjid zaman dulu, masjid sekarang pantai orang juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jadi sebutlah nama sultan pasti masjid. Di Pulau Jawa Pak Ustaz, ya, Kerajaan Majapahit, setelah itu Kerajaan Demak, datanglah Wali Songo, mereka membuat masjid, itulah dia Masjid Demak. Masjid Demak, Jawa Tengah. Lalu kemudian pula Pekanbaru, ditelusuri mereka lah Sungai Siak. Lalu mereka menengok ini nampaknya cocok untuk berhidup, bertapak, bercocok tanam. Mereka pun membuat pasar. Itulah dia Pasar Senapelan. Kita sebut sekarang dengan Pasar Bawah. Pasar Senapelan lah cikal bakal Pekanbaru, karena ada Pekan Tua di ujung sana. Tapi Sultan tak mau hanya sekedar orang berjual beli. Ini Pekanbaru, ini Pasar Senapelan. Dibangunlah masjid oleh Sultan Abdul Jalil pada tahun 1762. Itulah dia Masjid Raya Senapelan. Batang terandam mengingat sejarah jangan sampai anak cucu kita tak tahu mana masjid yang paling tua. Masjid Raya. Kawan-kawan saya kalau datang selalu saya ajak, ini pasar paling tua. Tapi orang Melayu tak hanya sibuk di pasar, ini masjid paling tua, dan di sini pula ada makam raja-raja. Maka kita mengenalkan sejarah pada anak cucu kita, membangun masjid. Ternyata ini bangun masjid. Ustaz ada bangun masjid? Tak ada. Tapi Tuan Haji Muktamar dia membangun masjid. Inilah dia Masjid Baitul Izzah. Ini musola Pak Ustaz, bukan masjid. Dalam fikih cuma dua. Kalau ada sholat 5 waktu namanya masjid.
Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Makanya di dalam kampung itu masjid, tapi ada satu tempat sholat Jumat namanya masjid jami. Maka kalau masuk kemari tetap sholat tahiyatul masjid, bukan usolli sunat dan tahiyatul musola. Sampai ke tempat kita yang di dalam kitab-kitab fikih itu cuma dua, masjid, musola. Sampai tempat kita menjadi 7, masjid raya, masjid agung, masjid besar, masjid jami, masjid Islamic Center, surau, langgar, musola. 8. Maka kalau masuk ke surau, ke langgar, musola itu tetap masjid, tapi tak ada sholat Jumatnya. Tapi istilah yang sudah kita pakai populer di Indonesia ini tak perlu dirubah. Biarkan saja tetap musola Baitul Izzah. Bait artinya rumah, Izzah keagungan dan kemuliaan. Al-Quran ini turunnya 2 kali. Al-Quran di Lauhil Mahfuz turun ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah turun ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, Quran yang pertama turun itu apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang kedua turun, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang muslimun. Selanjutnya, wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada anak cucu sahabat kerabat paman-pamanmu. Selanjutnya, marah Abu Lahab, apa kau di Muhammad ceramah-ceramah? Maka turun ayat tabat yada abi lahabin wa tabba. Kenapa yang pertama turun Iqra, tapi Quran ini buka pertama kali Alhamdulillahirabbil alamin? Karena Quran yang turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah susunannya macam ini. Berhenti dia di Baitul Izzah, dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad. Itulah yang susunannya Iqra dulu, ini dulu, ini dulu. Tapi sebelum Nabi meninggal dibacakannya Quran menurut susunan yang ada di Lauhil Mahfuz. Dimana tahu ada orang yang bertanya, apa arti Baitul Izzah? Udah dijelaskan Ustaz Somad kemarin lengkap. Bisa kau ceritakan? Habis pula baterai berada. Ada rekamannya kemana? Bapak Ibu, jadi ini bukan sembarangan namanya. Baitul Izzah, rumah keagungan dan kemuliaan. Siapa saja yang masuk ke rumah ini pasti mulia. Kenapa? Karena dia memuliakan Allah, maka dia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya dimuliakan Allah karena selalu datang ke masjid ini, musola ini. Ada tak ada jamaah datang beri tausiah dari maghrib ke isya, sholat isya berjamaah, tambah 15 menit, 20, 30 menit, habis itu buka tanya jawab. Hari ini begitu juga. Saya sampaikan tausiah, nanti selesai itu break 10 menit, setelah itu lalu kemudian kita jawab pertanyaan. Menengok banyaknya, banyak pertanyaan. Sedang disortir, mana tahu ada terkait dengan paslon. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu simbol tentang pentingnya bangun masjid. Ceramah saya di Kuala Lumpur. Selesai acara tausiah datang bapak-bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz daripada mana? Saya daripada Riau, Sumatera. Oh Riau, ya. Di Riau itu ada masjid yang tak pakai paku, Ustaz. Masjid Jami air tiris. Ada masjid yang tak pakai paku, Pak Ustaz. Iya. Ustaz pernah ke sana? Untung saya pernah. Ibu-ibu, bapak-bapak pas hari libur bawa anak ke sana, tunjukkan begini nenek moyang kita orang Riau dulu bangun masjid, tak perlu pakai paku. Bersuku-suku orang Kabupaten Kampar pergi ke hutan mencari batang kayu besar, pondasinya itu batu-batu besar, ditancapkan ke dalam tanah, dipasang naik ke atas. Begitulah rupanya mereka. Masya Allah, luar biasa. Wali-wali Allah membangun masjid itu tegak sampai sekarang. Saya diundang tausiah 2 kali ke masjid Jami. Alhamdulillah, sampai hari ini tegak berdiri, umurnya lebih dari 100 tahun. Nah,
cerita tentang bangun masjid. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat dalam surga. Raja-raja, sultan-sultan sudah booking tempat. Rupanya Tuan Haji Muktamar pun sudah ada satu tempatnya di sana. Nanti ketika Tuan Haji Muktamar dipersilakan malaikat, silakan masuk. Pas giliran saya mau masuk, tak ada tempat. Kata Haji Muktamar, Ustaz masih ada kosong sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita tak bisa membangun masjid secara utuh, ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Kalau tak bisa semua, jangan tinggalkan semua. Bisa bangun semua, ikut semua. Tapi kalau tak bisa bangun semua, berilah 1-2 sak semen. Ibu ajak bapak tu berhenti. Papa, ayah berhenti. Kenapa? Ada iklan pembebasan tanah bangun masjid semeter 500.000. Stop. Kita beli 500.000 semeter untuk booking tempat nanti di surga. Booking tempat itu semeter 500.000, bukan 2.000 perak. WC aja 3.000 sekarang. Ya, ada pula mau masuk surga 2.000 perak. Memang dimasukkan juga ke dalam surga, tapi ya dekat-dekat WC. Bapak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, cuman kadang orang kalau sudah lewat kotak wakaf macam-macam bentuknya. Ada yang begitu lewat mempersilahkan aja. Ada yang begitu lewat dan nampaknya agak-agak ada mau lewat dari jauh. Tengok ada agak lewat, baru tinggal. Ya, macam-macam model. Kalau tak percaya, coba pasang CCTV. Pasang CCTV, lewatkan kotak. Nanti buat video pendek. Respon kaum muslimin ketika kotak lewat. Insya Allah pasti viral. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi musalla Baitul Izzah tak ada kotak berjalan. Itulah hebat. Pas saya tanya, kenapa kotak tak berjalan? Di sini tak main kotak Pak Ustaz. Langsung transfer nomor ke ini. Oh begitu Pak. Main gesek aja Pak. Gimana Pak pengurus? Sudah sampai kiriman? Sudah. Yang berapa? Yang 20.000 itu kan? Sangka transfer 2 juta. 50.000. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa yang dulu mewakafkan tanah Masjid Nabawi, siapa yang dulu mewakafkan tanah Masjid Quba, sampailah Nabi di Quba hari Senin, menginap 4 malam, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, 4 malam di Quba, berdirilah satu masjid, itulah dia Masjid Quba. Siapa yang sholat 2 rakaat di Masjid Quba dapat pahala macam umrah. Makanya nanti kalau pergi umrah jangan lupa sholat di Masjid Quba. Astagfirullah Pak Ustaz, saya kemarin di Masjid Quba itu tak sempat sholat sunat. Kenapa? AC kotor. La ilaha illallah. Oleh sebab itu maka sholat dulu. Adapun gambar-gambar menyusul belakangan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau tak bisa membangun masjid utuh sempurna, maka kita bantu apa yang kita bantu. Berapa banyak masjid peletakan batu pertama sekaligus batu terakhir. Gelumut batang masjid, tak tegak. Negeri ini gemah ripah loh jenawi, tongkat dan batu jadi tanaman, unta yang zamrud katulistiwa, minyak di bawah, minyak di atas. Tapi orang menangguk duit 2.000 di tepi jalan. Mak-mak pakai bedak putih, takut hitam. Menampung duit bodak goreng, menampung duit pakai tangguk. Kebetulan saya bawa jamaah Malaysia mau pergi ke Siak. Di tepi jalan nampaklah tangguk. Mereka bingung, apa ni? Ikan kan? Awak pun malu mau jawab apa. Tahu tak jawab, saya diam aja. Dia tak tahu orang menangguk duit 2.000 untuk membangun masjid. Tapi Masya Allah, masjid tetap tegak berdiri. Nah, harus ada niat dalam hati. Kasih tahu anak-anak, nah, aku ingin kau kaya, aku ingin kau punya duit banyak. Tapi kalau kau kaya, kau bangun masjid, maka Alhamdulillah ada orang yang punya ibu, nama ibunya Fatimah. Dibangunlah masjid mengenang ibundanya, berdirilah Masjid Fatimah. Ada orang yang
ingin makan siang, tapi dia tahan makan siangnya untuk bangun masjid di Turki. Maka ada satu masjid namanya Masjid Biarlah Tak Usah Makan Siang. Masjid makan siang tahu, masjid makan siang tahu. Maka dibuatnya Biarlah Tak Usah Makan Siang. Di Jawa Barat ada pula masjid namanya Masjid Duh Engkang. Rupanya dia menyanyi lagunya Duh Engkang dapat duit, ambil bangunnya masjid. Nah itu masjid apa tuh? Masjid Duh Engkang. Jadi macam-macam cara orang bangun masjid. Mudah-mudahan kita tak bisa anak cucu cicit kita ikut bangun masjid, insyaallah. Bagi kita hanya niatnya saja. Cuman kadang kalau udah cerita pembangunan masjid, kecil sahut jemaah. Mudah-mudahan kita bisa bangun masjid. Amin. Tapi kalau semoga yang sudah nikah bisa nikah lagi, amin. Maksudnya yang istrinya meninggal, kok mau marah aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai cerita masjid. Ini kalian ditunggu dari Pak Ustaz. Yang lama-lama cerita masjid. Lalu kemudian ketika Isra Mi'raj itu, cerita kita Isra Mi'raj, ata ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin. Nabi datang ke sekelompok orang waktu dalam perjalanan Isra Mi'raj itu, yazra'una fi yaumin, menanam tanaman dalam satu hari, wa yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin, memanennya juga hari itu. Kita kalau sawit ditanam sekarang 3 tahun lagi baru panen, itu pun buah pasir. Durian ditanam sekarang, anak awak memanennya, awak mati. Tapi ini lain. Yazra'una fi yaumin, ditanamnya hari itu. Wa yahsuduna fi yaumin, panen hari itu. Kullama hasadu ada kama kana. Setiap kali dipanen, tumbuh balik. Dipanen, tumbuh balik. Dipanen, tumbuh balik. Tak berhenti sampai hari kiamat. Lalu Nabi bertanya, ya Jibril, man haula? Hai Jibril, siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Kata Jibril alaihissalam, al-mujahiduna fi sabilillah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim, dengan harta mereka. Maka Bapak Ibu yang punya harta, bangunlah jihad, yang pembebasan tanah, yang semen. Ini musola Baitul Izzah ini sudah cantik, cuman jendela tak ada. Khawatir kita masuk mencuri ngambil lampu hias. Kau sengaja juga. Ini sudah cantik, tapi dulu seingat saya waktu saya tahu siang kemarin ini warna hitam ini tak ada. Ini sudah hitam-hitam, ini menunjukkan atap bocor. Kemudian nampak pula lantai ini agak menggelembung-gelembung, masuk angin. Ini keramik mesti dipecah. Kata jamaah, kok tahu tadi ini isinya tak datang. Itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, maka kalau mau tanaman tak putus, tak berhenti, tetap tumbuh, kata Nabi waktu Isra Mi'raj, rupanya inilah dia. Makanya orang mati, kalau ditanya dia, hai orang mati, kalau kau dikasih umur panjang hidup lagi, kau mau apa? Apa kata mereka? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau kau kasih aku umur sikit aja lagi, tambah ya Allah, jangan banyak-banyak. Kejap aja kau tambah aku hidup, sekejap saja sampai sore nanti. Kau mau apa? Fa as-saddaqa, aku mau bersedekah. Fa as-saddaqa. Kenapa tidak kasih aku umur, aku mau haji. Kasih aku umur, aku mau salat tahajud. Kasih aku umur, aku mau. Tapi dia bilang, kasih aku umur sikit lagi, aku mau bersedekah. Kenapa sedekah? Karena ternyata kata ahli tafsir, orang yang haji, pahalanya baru dia lihat nanti setelah di surga. Orang yang sholat, pahalanya nanti lihat nanti. Tapi orang yang bersedekah, langsung dilihatnya saat di dalam alam barzakh. Belum masuk surga, udah nampaknya. Jadi ada seorang tukang gali kubur. Tukang gali kubur ini diantar orang lepat. Lopek budi. Pak tukang gali kubur, ya itu ada lopek. Waktu dia sedang duduk menggali kubur, lewatlah orang susah. Pak kasih duit, aku pun susah kata dia. Kalau kau mau, ambillah lepatnya. Ambil, makanlah.
habis dia makan lepat, Pak tukang gali kubur tadi dimakan, dia mengantuk. Tertidur, masuk ke lubang tadi. Saking kan mengantuknya masuk ke lubang, dia pun tertidur di dalam kubur. Tak lama datanglah malaikat Munkar Nakir. Datang malaikat. Pas malaikat mau memukul dia, datang lopek itu menutup. Asal tak dipukul deh malaikat kok, datang lopek menutup. Habis itu nyebut terjago, terbangun dari tidurnya. Di situ baru dia sadar, oh rupanya yang paling besar pahalanya dan langsung menjaga kita waktu dikubur adalah lopek. Oh banyak-banyak lah bersedekah lopek. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Kalau kau ada kurma sebiji, belah dua, sebelah masuk ke mulut kawan, sebelah masuk ke mulut kita. Jaga dirimu dari neraka walaupun sebelah kurma. Itulah patah kita, sikit tanda tergenang, banyak makan sulam. Eko buya mau balik dari Mekah, eko ada sebelah untuk buya. Sikit eko panang buya. Potong waktu banyak lagi. Nah, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita lanjutkan perbuatan baik-baik ini. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nah, ini waktu saya tengok ada tenda. Tenda ini mantap, di atasnya biru, di bawah hijau. Tenda biru. Tenda biru. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Nanti di akhirat tidak ada tenda. Kenapa tak ada tenda? Semua tercabut. Idza sama'u fatarat, langit terbelah. Wa idzal kawakibu tasarat, planet bertabrakan. Wa idzal biharu fujirat, lautan diledakkan. Wa idzal quburu bu'thirat, yang dikubur dibangkitkan. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Disitulah orang baru sadar apa yang sudah dia buat dulu. Rumah besar tinggal, mobil mewah tinggal, cincin emas perak tinggal. Mana tempat bernaung? Tempat bernaung adalah sedekah. Kullu mri'in tahta zilli sadaqatihi. Setiap orang akan bernaung di bawah sedekah. Jadi yang mudah membangun masjid, Sultan Kerajaan Melayu Delhi, Sumatera Utara, Medan, di depan Istana Maimun ada Masjid Al-Masud. Sultan-sultan itu di akhirat nanti mendapatkan naungan tebal setebal dinding masjid, setebal flyover Jalan Sudirman. Begitulah naungan mereka di padang mahsyar. Siapa yang bersedekah 100 juta, bangun masjid, bangun musola, itu sebesar flyover itu di akhirat. Kalau 1 juta Pak Ustadz, sudah pelapon. Kalau 100.000 Pak Ustadz, terpal lah. Kalau 10.000 Pak Ustadz, dia pos 2 buah. Kalau 2.000 Pak Ustadz, MX. Bayangkanlah di padang mahsyar bawa orang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Oleh sebab itu kita bangunlah dari sekarang. Ada duit simpan, ada duit simpan, ada duit simpan, ada duit simpan. Dapat duit banyak, beli tanah, beli tanah, beli tanah, beli tanah, beli tanah. Mati. Masuk ke dalam tanah, dimakan cacing tanah. Tanah yang banyak tadi siapa ngambil? Mati awak. Bini dapat stoknya 50%. Berapa harga tanah itu kemarin dijual? 1 M. Bulan-bulan gono gini untuk ibu 500 juta. Ini saya kasih tahu berapa jatah ibu sekarang. Kalau apa jual 1 M, Bu, 1 miliar, maka ibu dapat 1,5 miliar, 50 juta. Namanya gono gini. Kau gono, aku begini. 50 untuk ibu, 50 untuk almarhum. Dari 50 yang untuk almarhum itu, ibu dapat lagi 1/8. Dia ada anak. Kalau tidak ada anak, 1/4 dapat.
Dapat lagi ibu seperempatnya karena tak ada anak. Ada anak 1/8. Jadi berapa dapat kami? 562 juta 500. 500 juta tambah 622 juta tambah 62 juta dapat. Yang 60 bawakan ke salon. Nah. Masih ada tangan di tangan 500. Yang 100 belikan motor gede. Awak pun nikah sama Bromis. Apa lagi? Nyaman, tenang lah. Tak tahu jatahnya berapa kan? Kaibian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal. Lalu yang dibawa mati mana? Yang waktu khotib khutbah Jumat memasukkan duit ke kotak, itulah nan awak bawa mati madu Allah Subhanahu wa taala. Ma'akal tafa'afnaita, yang wahan makan, yang kamu makan, yang engkau makan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang kau pakai lapuk. Wa matasaddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan, itulah yang kau bawa hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan kau bawa hari esok. Selama ini mana di antara yang tiga ini yang paling banyak? Makan, pakai, sedekah. Mana yang paling banyak? Makan. Ustaz kok cerita makan? Saya udah makan 2 kali pagi ini. Sekali makan di musola Ibadur Rahman, yang kedua makan di musola Baitul Izzah. Musola Ibadur Rahman kawan awak jo, Dr. Iskandar Arnel. Musola, kami dari musola. Musola Baitul Izzah sahabat awak. Musola, subuh di musola. Ini untuk membantah isu bahwa Ustaz Somad ceramah pilih-pilih. Kalau gubernur datang, kalau bupati datang, kalau musola tak mau datang. Sudah 2 musola sudah. Ada musola lagi tak? Dia datang. Saya kalau diundang orang, tak saya tengok musola, tak saya tengok masjid, tak saya tengok siapa. Sampai sekarang belum pernah minta proposal. Mana proposalnya? Berapa jamaahnya? Berapa masjidnya? Berapa besar masjidnya? Belum pernah minta tiket. Harus tiket eksekutif, pesawatnya harus Garuda. Belum pernah. Terserah, pesawat tongkang pun tak pernah. Belum pernah minta DP dan menetapkan honor. Kalau ada store sekian baru saya datang. Kirim DP 25%. Belum pernah. Yang penting saya catat sendiri WA. Cuman yang tak dapat nih memfitnah. Pas dia tak dapat, jadi timbul fitnah. Jangan begitu. Saya orangnya masih baik. Kalau saya nanti datang tak baik, saya minta Pak Kapolres nangkap. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak usahlah fitnah-fitnah. Lurus-lurus saja hidup ini. Sudahlah tak berbuat baik, sudahlah tak membangun masjid, maka paling tidak berbuat baik sesama orang beriman jadilah. Itulah yang akan awak bawa mati. La yanfa'u malun. Hari itu tak ada gunanya harta. Wala banun. Tak ada gunanya anak. Harta tinggal, anak tinggal. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau jumpa kawan lama, pertanyaan kawan pasti, anak sudah berapa? Anak sudah berapa? Belum pernah ada orang nanya saya, bini berapa? Anak. Yang kedua, harta. Kalau bapak bisnismen, dia akan tanya, katanya tanam sawit ya? Iya. Di mana? Di Pulau Rupat. Berapa hektar? Ya tak banyak, cukuplah untuk 7 keturunan. Katanya ada tanam gotah karet ya? Iya. Di mana? Di Rokan Hulu. Banyak? Nah, tak banyak. Sejauh mana? Tinggal. Yang akan dibawa mati mana? Inilah sedekah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai masanya kita akan menghadap Allah. Nabi Muhammad SAW meninggal, nabi-nabi meninggal, sahabat Nabi meninggal, tabi'in meninggal, wali-wali Allah meninggal. Apalagi lah kita. Maksud saya ceramah tentang meninggal ini bukan berarti Bapak Ibu kehilangan semangat hidup. Maksudnya tetap semangat cari nafkah, semangat cari kerja. Makanya keluar dari musola ini doanya, Allahumma inni as'aluka min fadlik, kasih aku rezeki. Orang Islam tak disuruh duduk berpangku tangan nunggu rezeki turun dari langit. Fa idza qudiyatis shalah,
Kalau sholat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Selesai sholat, bertebaran. Yang punya toko, dagang. Yang punya kebun, garap kebun. Yang punya sawit, panen sawit, buat. Tapi ketika untung, berinfak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, orang-orang yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, kamathali habba, macam satu biji ambatan sama sanabil, tumbuh 7 cabang. Wa fi sumbulatin mi'atu habba, dalam setiap cabang ada 100. Wallahu yudha'ifu liman yasha', Allah melipat gandakannya. Wallahu wasi'un alim, Allah maha luas karunia-Nya. Tapi macam-macam cara orang mengumpulkan dana. Saya pernah ada acara di Kabupaten Kampar, pengumpulan dana, dibawakan ayam panggang. Siapa mau beli ayam panggang ini? Harganya sekian ratus ribu. Oh, lalu datang satu bapak, saya beli ayam panggang itu 100. Datang bapak satu lagi, ambo beli 200. Datang satu lagi, saya beli 500. Akhirnya laku ayam panggang itu 500 ribu. Lalu duitnya untuk masuk. Tapi kalau ayam panggang, habis itu kita makan hilang, tinggal fotonya. Tapi kalaulah yang dijual itu yang bisa kenang-kenangan tak hilang, misalnya Quran, atau pernah pula saya melihat ada lelang foto lama dilelang. Ini besar kemungkinan. Ini banyak gambar-gambar ini untuk hadiah atau untuk lelang? Lelang, Masya Allah. Supaya diletakkan di luar. Saya khawatir banyak nanti orang memfitnah saya, Ustaz Somad jualan di masjid. Karena tim Tafaku jual buku di emperan masjid, mereka sebarkan. Abdul Somad membolehkan jual beli dalam masjid. Orang mengintai-intai kesalahan saya, diintai. Selip sikit, selip sikit, minta tolong panitia, bawakan ke tepi sana, tengok semua. Dan memang lebih baik ini di luar, supaya ibu-ibu yang menengok. Karena yang memegang duit ini kan ibu-ibu. Tidak arahnya. Ibu tengok kaligrafi ini baik-baik, nanti beli. Jangan sekarang, ada masanya nanti berhenti saya tausiah 10 menit. Siap-siapkan memanglah. Kalau dompet tinggal di rumah, telepon dari sekarang biar datang mereka menyertai. Bisa nomor rekening, bisa juga. Maka ditempelkan di dinding menjadi hiasan. Jangan yang ditempel di dinding gambar artis. Jangan yang ditempel di dinding gambar awak menikah 20 tahun yang lalu, waktu masih belum berjilbab. Ditempel di ruang tamu. Datang kawan-kawan awak nengok, cantik juga bini kau ya. Tentu tak baik menimbulkan fitnah. Tapi kalau ini kaligrafi, jangan di situ Ustaz. Kami yang di dalam tak bisa nampak. Di sana sebelah abang-abang. Jadi kami yang dari sini bisa menengok semua. Bawa ke sana, mohon maaf tuan-tuan panitia. Jadi kami bisa menengok semua dari sini. Nanti baru transaksinya dibayarkan. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang lain, tinggal lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Macam-macam sudah saya tengok. Ada orang mati meninggalkan istana, ada orang mati meninggalkan duit banyak, ada orang mati meninggalkan perhiasan. Kakak kami itu Pak Ustadz, asalkan gajian beli cincin, asalkan dapat tunjangan beli cincin, asalkan dapat gaji 13 beli cincin, dapat lagi beli cincin. Cincinnya secuci tangan Pak Ustadz. Banyak tubuh, iya Pak Ustadz. Mana sekarang? Mati. Ada di bawahnya cincin itu tinggal. Mana cincin itu sekarang? Habis dibawa laki bini sekali lagi Pak. Ini true story ini yang saya cakapkan, ini kisah nyata tentang orang yang ngasih membeli cincin, tapi ketika mati tinggal dan dilarikan suaminya, anak tak ada, keluarga tak ada, maka habis ditelannya semua. Nauzubillah. Maka ibu-ibu keluarkan memanglah cincin itu dari sekarang, daripada diambil bapak itu nanti malam. Bagus kalau gini.
Insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ustaz Somad cincin orang aja yang dia urus, cincin dia ini perak. Yang baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh perhiasan silakan. Bajumu kena cantik bagus tak salah. Ya Rasulullah, kalau kami pakai selop cantik, pakai baju cantik, apakah itu salah? Langsung dijawab Nabi, Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah maha indah, suka kepada yang indah. Baju cantik indah, selop cantik indah. Tapi kalau sampai memperturunkan hawa nafsu habis, tak sempat beramal. Na'udzubillah. Tas kulit sampai 7 biji. Hari Senin lain, hari Selasa lain, hari Rabu lain. Setiap pergi undangan beli urin yasin, yang pertama kali meletakkan tas di depan supaya ditengok orang. Tak semua tetangga kawan kita itu orangnya baik, hatinya bersih. Banyak juga yang tak tahan menengok itu, asal nampaknya kumat tadi. Balik undangan, pergi ke rumah, datang puskesmas, dokter, Bu dokter, bisa datang ke rumah, bini saya ini naik pula darah tingginya. Ya sebentar, datang Bu dokter, dipijit-pijitnya lah balon warna hitam. Tengok, oh Masya Allah, jangan ibu jauh-jauh ya, 150 per 180. Oh, kenapa jangan jauh-jauh dok? Payah ngurus jenazahnya. Ada makan daging kambing? Tak ada. Ada makan sup kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Rupanya bukan salah kambing. Jadi salah siapa? Kawan tuh tadi asik begini. Sebentar-bentar menengok jam. Jam berapa ya? Pokoknya bolang-bodang. Gatal. Menunjukkan rantainya. Kawan awak pula tak tahan menengok itu, asal nampak. Oh, coba awak balik tak tahu. Kode. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Pesan Polda Riau, jangan memakai perhiasan berlebihan karena akan memancing kecemburuan sosial. Kalaupun mau pasang yang besar, tulis itu imitasi. Betul, juleknya akan diambilnya. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidupnya hanya singkat sekejap saja. Kalau sampai kita lupa memberikan ini, menyesal selamanya. Habis dibagi-bagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Kalau istrimu meninggal, kau dapat setengah harta istrimu kalau tak ada anak. Fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u. Kalau ada anak maka kamu dapat seperempat. Walahunna rubu'u illam yakul lakum walad. Istri dapat seperempat kalau tak ada anak. Fa in kana lakum waladun falahunna tsumunu. Kalau ada anak, istri dapat 1/8. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Anak laki-laki dapat 2 kali bagian anak perempuan. Habis tak bersisa. Baju tinggal, pakaian tinggal, peci tinggal, sorban tinggal, jubah tinggal. Apa yang dibawa mati, kain yang tak berjahit, diambil tak digunting motongnya, diletak kerak, dimasukkan, digali tanah, lihat tanah merah. Jam 4 sore, hujan rintik-rintik pun turun. Begitu digali, basah, diletakkan mereka lah jenazah itu di atas tanah liat yang basah itu. Habis itu ditimbun, si anak pun melompat memanggil kawan-kawannya, mari kita injak makam bapak biar padat. Sama-sama. Yasma'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat cuma ada 3. Mal, harta ikut mengiring. Kalau ada mobil mewah, model besar, mobil mahal ikut mengiring. Hanya sampai pelataran parkir. Ahluhu, Abdul Somad kalau mati, insya Allah semua jamaah Baitul Izzah ini akan mengiring Abdul Somad. Banyak pula yang mengambil kan? Datang ngecomnya, banyak yang mengiringi, tapi tak satu pun yang mau masuk ke dalam. Paling-paling masuk ke dalam 3 orang. Seorang menyambit kaki, seorang memegang pinggang, seorang memegang kepala.
Sesudah itu awak suanglah maduk malaikat. Walaqad ji'tumuna furada. Kamu akan datang menghadap Allah sendirian. Kama khalaqnakum awwala marrah. Adapun istri suami, apa kata suami? Oh, yang jalan jauh pergi lama-lama, ku hati belayan jiwa, setengah napasku pergi. Pret. Sampai masuknya awak suang maduk Allah Ta'ala. Anak tinggal. Dulu tak pengajian, kenapa? Gara-gara anak. Dulu tak puasa sunat, kenapa? Gara-gara anak. Dulu tak hajud, kenapa? Gara-gara anak. Sekarang jangan lagi, dia sudah besar. Biarkanlah. Terlalu banyak ibu-ibu yang dulu tak beribadah karena anak, sekarang tak juga beribadah karena anak itu pula punya anak. Kapan lagi kita mau beribadah? Ibu kalau sayang sama diri sendiri, tapi ada anak yang bisa menolong di hadapan Allah. Siapa dia? Waladun salihun, anak yang saleh. Tapi anak yang saleh mesti mengaji. Mengajinya di mana? Tempat mengaji tak ada. Musalla Baitul Izzah, dari maghrib ke isya panggilkan guru mengaji. Guru mengajinya mana? Minta carikan sama Dr. Buya Hashim. Buya, tolong kirimkan guru mengaji adik-adik mahasiswa awak dari UIN Suska. Tolong buatkan MDA, carikan tanah kosong MDA 2 lantai. Mintakan guru-guru MDA mengajar. Ujung tombak pendidikan anak Islam MDA. Kalau sampai tak masuk MDA, na'udzubillah. Saya baru pulang dari Brunei Darussalam. Apa kata orang Brunei? Sultan Hasan Al-Bolkiah mengeluarkan peraturan tidak boleh masuk sekolah rendah, tidak boleh masuk sekolah kalau tidak ada syahadah, ijazah, sudah bisa baca Quran. Seluruhnya yang muslim. Begitu mereka. Qori. Dulu ada guru mengaji saya tahun 1987, tahun 1988-89 kemarin jumpa di Brunei. Sudah 30 tahun mengajar di Pondok Tahfiz Sultan Hasan Al-Bolkiah. Ditanggung semuanya. Itu yang akan menolong di hadapan Allah. Maka inilah amal jariah. Beramal mesti cerdas. Ibu yang rajin baca Quran, baca Yasin, baca Al-Kahfi, baca Al-Waqiah, setelah meninggal dunia putus, tak ada orang mati baca Quran. Ada yang sudah mati pun tetap mengalir baca Quran. Bagaimana caranya? Hidupkan pengajian Al-Quran di musola ini, orang datang. Yang suaranya bagus, bayati, soba, sika, nahawan, jahaka, ras, panggilkan Ustaz. Ras, bukan ras Toyota. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, kata jamaah. Begitu masuk ke dalam masjid, rupanya CD. Na'udzubillah. Maka alhamdulillah di Masjid Ar-Rahman setiap hari Ahad, hari Minggu, hari Ahad gratis. Masjid Ar-Rahman, datang ke sana. Siapa dia? Ustaz Khairun Nas, Dr. Khairun Nas mengajar. Ustaz kok tahu? Ponakan saya disuruh. Ponakan saya suruh. Ayahnya sibuk, emaknya sibuk, nenek membawa. Dulu emak saya itu membawa saya kecil-kecil mengaji. Sekarang kami sudah besar, anak kami dibawa mengaji. Ustaz ternyata nyuruh emaknya juga dia. Jangan kita titipkan anak kita ke tempat emak kita. Jangan, tak boleh. Tapi dia membawa cucuku ini mesti bawa mengaji. Karena cita-citaku dulu kau jadi qori, tiba-tiba kau jadi ustaz. Dia mau saja jadi qori, mengaji. Sampai sekarang tak bisa-bisa. Jadi kau tak bisa, anak kau mesti jadi qori. Pulang saya dari Mesir, bawa ijazah LC, bawa ijazah MA dari Maroko. Mak, aku sudah S2, tapi kau tak qori. Aku ingin anakku qori. Makanya saya kalau sudah menengok ustaz-ustaz qori, Masya Allah, meleleh air mata jatuh ke dalam. Tapi alhamdulillah kita balaskan sakit hati kita ini. Kita tak qori, kita tak hafiz, anak-anak kita mesti qori dan hafiz insya Allah. Amin. Saya ini Pak Ustaz tak pandai mengaji, tapi saya balas dendam. Saya buatkan rumah mengaji, saya buatkan anak-anak saya mesti pandai mengaji. Begitu kalau mau balas dendam. Ada juga orang-orang tua sekarang, saya ini sudah dulu bodoh Pak Ustaz. Terus, maka saya balaskan anak saya mesti lebih bodoh daripada saya. Ini orang tak
meningkatkan bakat anak ini. Kemana bakat dia? Oh, suaranya tak ada bakat lah Pak Ustaz. Ini bakat ini macam batu. Kalau memang batu cincin digosok 2 kali gosok berkilau. Tapi kalau batu gilingan mati gosok tetap. Tapi batu gilingan pun jangan sedih. Kenapa? Tak bisa jadi batu cincin, menggiling sambal belacan pun juga bisa. Tak ada batu yang sia-sia. Oleh sebab itu maka kemana bakat dia? Suaranya tak bisa Pak Ustaz. Tangannya coba kasih pena. Cantik tulisan kaligrafinya. Ajarkan ke tempat Ustaz Muktamar. Mudah-mudahan dia bisa menjadi kaligrafer, penulis cantik, indah. Menulis pun tak juga bisa Pak Ustaz. Apalagi tak carilah bakat lain-lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, idza matal insan, kalau manusia mati, hadis riwayat Muslim, inqata'a, putus, tapi ada yang tetap mengalir. Apa dia? Shadaqatun jariyah. Shadaqah jariyah. Jariyah, mengalir. Apa yang mengalir itu? Datang orang bertanya saat kepada Nabi, ya Rasulullah, ukmi matas, aku mati meninggal dunia. Apa atas sedekah anha? Kalau aku bersedekah, apakah sampai pahalanya untuk dia? Tetap mengalir saat bersedekahlah engkau. Apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum, kasih air minum. Pergi saya ke Kalimantan, ceramah, saya tengok di depan rumah bapak itu ada freezer, kulkas, tapi tak sampai beku, dingin saja. Siapa yang lalu lalang di situ bebas, wakaf. Mak saya meninggal Ustaz Somad, saya ingin mengalir pahalanya, saya buatkan. Masya Allah, baik. Itulah mengapa saya dikasih 2 botol besar. Ini simbol, artinya ceramahnya mesti 2 jam. Biasanya saya sebotol 1 jam. Tadi saya mulai ceramah jam 10 kurang 15. Sekarang jam 11 kurang 20. Berarti saya sudah ceramah sejam kurang 5 menit. Saya harus betul-betul masalah waktu ini. Break kita 10 menit. Setelah itu baru kita jawab pertanyaan-pertanyaan tadi sampai tuntas. Yang bisa saya jawab, yang tak bisa nanti akan saya serahkan ke Komisi Fatwa. Buya Dr. Buya Hashim, beliau sekum, dan di bawah beliau ada Komisi Fatwa di MUI, Majelis Ulama Indonesia, Pekanbaru, komplek di Masjid Ar-Rahman. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kehilapan. Selanjutnya saya serahkan kepada panitia untuk membahas tentang masalah kaligrafi. Ibu-ibu jangan bersedih, jangan anggap tak dapat. Itu 2 sampel contoh, masih banyak lagi bisa pesan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله قلبي صار